Semoga Anda semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Semoga Anda semakin sukses, makin mulia. Oke, baru-baru ini ada seorang yang bercerita kepada saya yang dia mengatakan, Alhamdulillah kondisi mulai normal. Bos mulai keluar kota. Jadi yes, aman, nggak ada bos, kerjanya bisa santai, kerjanya bisa males-malesan, karena bos yang suka marah itu, yang suka merintah-merintah itu nggak ada di kantor. Menurut Anda gimana kayak gini? Apakah Anda juga termasuk yang ini? Atau ada orang yang kemudian berbuat keburukan di saat tidak bersama dengan orang lain? Ya. Di saat bersama dengan orang lain, dia kelihatannya alim, dia kelihatannya baik, tapi begitu sendiri, ternyata dia berbuat keburukan-keburukan. Ada yang seperti ini? Kira-kira gimana menyadarkan orang seperti ini, dan menyadarkan diri kita kalau kita seperti ini? Mungkin secara spiritual sudah sering dibahas ya, bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan, keburukan berbalas keburukan, bahkan kebaikan sebesar atom, sebesar debu atau jarah gitu ya, biji sawi yang kecil ya, sebesar ion itu akan berbalas kebaikan, dan berbuat keburukan yang kecil juga akan berbalas keburukan. Secara spiritual itu sudah sering kita dengar ya. Secara ilmiah saya sudah menjelaskan di buku saya, di buku Kubik Leadership, tentang hukum yang namanya hukum kekekalan energi. Ya, di situ dijelaskan bahwa di tulang belakang kita ini ada butiran sebesar pasir, ya, yang disebut tulang katak. Ya, ada yang juga menyebut azbujanab, ya, ada yang menyebut saririka datu, ada yang menyebut relik. Ternyata azbujanab ini, tulang kata ini, saririka datu ini, relik adalah black box hitungan penyaluran energi manusia di dunia, yang menjamin, yang memastikan bahwa apapun yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu kembali. Kalau ada orang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan menimpa orang itu. Dan itu pasti sebagaimana pastinya hukum-hukum alam yang lain, ya. Hukum gravitasi, benda kalau dijatuhkan ke bawah, ya. Begitu juga hukum kekekalan energi. Energi tidak bertambah, tidak berkurang, yang ada berubah bentuk. Kebaikan akan berbentuk kebaikan yang lain, ya, tidak bertambah, tidak berkurang. Itu sudah gamblang saya jelaskan, dan silahkan kalau ingin mendalami baca di buku Kubik Leadership atau Anda ikut training Kubik Leadership, ya. Nah, pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan menggunakan metafor, menggunakan cerita, ya. Jadi ada seorang raja punya 3 penasehat, ya. Raja ini untuk menguji penasehatnya ini, ia kemudian memerintahkan kepada pengawalnya untuk menyerahkan karung kepada masing-masing penasihat ini. Dan kemudian raja mengatakan, tolong ambilkan buah di taman. Maka kemudian mereka semuanya pergi ke taman, tapi 3 penasihat ini beda-beda responnya. Penasihat yang pertama responnya, ya ampun, raja kok kurang kerjaan. Aku kan penasehat, hubungannya kan dengan sesuatu yang ilmiah gitu, sesuatu yang intelek gitu loh. Kalau ngambil buah ini kan harusnya tukang kebun, bukan saya. Masa saya diperintahkan kayak gini? Betapa jatuh harga diri saya ini, gitu kira-kira lah ya. Karena kemudian dia tidak terima, kemudian dia merasa tidak pantas melakukan itu, maka dia kerja seenaknya, ya. Ngambil buah yang jatuh, masukin karung. Ngambil buah yang mentah, masukin karung. Pikiran dia, pokoknya karungnya kelihatan penuh, ya. Ya, yang penting dia menunaikan itu asal-asalan, tapi yang dia lakukan. Penasihat yang kedua berpikirnya beda. Penasihat yang kedua, raja itu sibuk ngurusin rakyatnya, sibuk ngurusin pasukannya, sibuk ngurusin keluarganya, sibuk, nggak punya waktu memeriksa isi karung. Maka apa yang dia lakukan? Dia ambil daun, masukin, ambil ranting, masukin, ambil daun lagi, masukin, pokoknya karungnya kelihatan penuh. Sementara penasihat yang ketiga berpikiran beda lagi nih responnya dia itu. Apa yang dia pikirkan? Ini permintaan raja. Raja adalah orang yang dihormati, orang yang dimuliakan di kerajaan ini. Maka karena ini permintaan raja, saya harus memberikan yang terbaik untuk raja. Ya, maka penasihat yang ketiga ini memanjat pohon, nyari buah yang terbaik, dipetik, kemudian dimasukin karung. Dia cari yang terbaik lagi, petik, masukin karung. Dan dia pindah pohon, cari buah yang terbaik, petik, masukin karung.
Bersusah payah lagi manjat pohon yang lain, petik masukin karung. Dan begitu sore hari, mereka bertiga selesai, dan mereka bertiga menghadap kepada sang raja. Dan mereka mengatakan, Tuan Raja, titah paduka sudah kami lakukan. Apa yang seharusnya kami lakukan sekarang? Dan apa jawab rajanya? Rajanya menjawab, buka karungnya, makan isinya. Apa yang terjadi? Penasihat pertama tentu makan buah yang asem. Aduh, asem tenan ya, asem ini. Dia merasakan gak nikmat, gak enaknya buah yang masih mentah itu. Buah yang busuk juga dimakan karena dia ambil tadi buah yang busuk. Ya. Sementara penasihat yang kedua makan apa? Makan ranting, makan daun. Aduh, herbivora ini, herbivora. Pemakan daun, ya. Dan sementara penasihat yang ketiga, dia makan buah yang terbaik. Dia makan buah yang enak. Dia makan buah yang nikmat. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, para sobat inspiratif, atau Mas dan Mbak, boleh dipanggil gitu ya. Hidup itu adalah pilihan. Anda boleh memilih penasihat pertama, Anda boleh memilih penasihat yang kedua, Anda boleh memilih penasihat yang ketiga. Tapi saran saya, pilihlah penasihat yang ketiga. Berarti apa? Ada orang atau tidak ada orang, kualitas pekerjaan Anda sama baiknya. Di saat ramai ataupun sepi, kualitas pekerjaan Anda sama baiknya. Mendapat apresiasi dari orang atau tidak, pekerjaan Anda sama baiknya. Kenapa? Karena pada hakikatnya, apa yang Anda lakukan, baliknya sempurna kepada Anda, nggak bakal tertukar. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, walaupun tidak diapresiasi oleh bos, walaupun tidak diapresiasi oleh kantor, nggak usah khawatir, nggak bakal ketukar. Kebaikan itu bisa kembali kepada kita. Tiba-tiba dapat bonus, atau mungkin tiba-tiba Anda dapat beasiswa, melanjutkan kuliah ke luar negeri, atau tiba-tiba rumah tangga yang tadinya kayaknya sering berantem, sekarang tiba-tiba harmonis. Anak Anda menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya itu karena kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan. Begitu juga kalau ada orang yang berbuat keburukan, ya terekam, dan itu akan kembali kepada dia sempurna, enggak bakal ketuker, walaupun mungkin enggak ada orang lihat, enggak ada orang menyaksikan, ya. Tapi apapun yang kita lakukan, kembalinya sempurna kepada kita, tidak akan tertukar. So, sobat inspiratif, mulai hari ini perbanyak berbuat kebaikan, ya kebaikan perbanyak. Baik kepada orang tua, kepada keluarga, kepada teman, kepada bos, kepada siapapun yang ada itu kebaikan. Sebab apa? Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah kita akan mendapat kebaikan itu. Dan kalau ada orang berbuat keburukan, orang itu pun akan mendapat keburukan sempurna. Ya, sebelum meninggal bahkan. Ya, maka oleh karena itu, sobat inspiratif, yuk sibukkan kita dengan kebaikan. Ya, dan salah satu kebaikannya apa? Anda subscribe, Anda tekan tombol lonceng, dan Anda bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Bukankah itu kebaikan? Dan saya yakin kebaikan itu juga akan kembali kepada Anda. Nah, kecuali Anda menganggap video ini keburukan, jangan di-share. Ya, nanti berbalas keburukan. Nah, mulai hari ini yang ada di kepala kita adalah, yang ada di hati kita adalah sibuk berbuat kebaikan dan tunggu keajaibannya. Kebaikan-kebaikan akan datang kepada Anda tiada henti, silih berganti. Percayalah, praktekan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.